Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat melaksanakan diskusi online pada pagi hari ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhormat Bapak Yasir Maulana Ibu dosen pengampu mata kuliah manajemen. Saya banggakan teman-teman yang hadir pada forum diskusi pada pagi hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pasar dan institusi keuangan. Sebelumnya perkenalkan saya Nova Nur Hijriani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi online pada pagi hari ini. Dan rekan-rekan saya yaitu Rida, Salsa, Rido, Siti Fatimatul, dan juga Rio sebagai presenter. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari Salsa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja kepada materinya, pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk lebih mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau saham dan obligasi. Pasar keuangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran operasi ekonomi kapitalis dengan mengalokasikan sumber daya dan menciptakan likuiditas untuk bisnis yang teruskan. Selanjutnya, pasar keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pasar uang dan pasar modal. Satu, pasar uang adalah pasar di mana pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman dapat bertukar dana jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka di pasar uang. Dua, pasar modal. Pasar modal merupakan adalah pasar investasi keuangan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan modal yang dimasukkan. Selanjutnya ada jenis-jenis pasar. Satu, pasar aset fisik dan pasar aset keuangan. Pada bursa komoditi, pasar aset fisik memperdagangkan pasar-pasar seperti mobil, komputer, mesin, dan lain-lain. Di sisi lain, pasar aset keuangan memperdagangkan saham, obligasi, surat-surat berharga, dan klaim lainnya dari aset real, juga dikenal dengan instrumen derivatif. 2. Spot market dan future market. Jenis pasar ini dikategorikan berdasarkan waktu terjadinya dan waktu pengiriman. Pengirimannya dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan pasar spot berarti pengirimannya terjadi segera atau hanya dalam beberapa hari. 3. Pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu pasar efek jangka pendek yang sangat liquid. Sedangkan pasar modal adalah pasar untuk obligasi dan saham perusahaan jangka menengah dan panjang. Jenis pasar yang keempat adalah pasar primer dan pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat para investor memperdagangkan efek yang sudah ada. Pasar primer adalah pasar tempat perusahaan menawarkan saham atau obligasi baru untuk dijual, atau initial public offering atau yang disingkat IPO. 5. Pasar privat dan pasar publik. Pasar pribadi adalah pasar di mana transaksi terjadi secara langsung antara dua pihak. Di pasar publik, banyak pihak terlibat dan transaksi dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Jenis pasar yang terakhir adalah pasar hutang atau debt market. Hutang merupakan dana pinjaman yang harus dikembalikan disertai dengan bunganya. Tingkat bunga hutang didasarkan pada risiko yang ditanggung peminjam dan penjumlah yang harus dibayar sesuai dengan kontrak. Menurut
Menurut Kulata dan Gunarsi tahun 2012, menyatakan bahwa pasar hutang menyediakan platform dagang untuk berbagai sekuritas pendapatan tetap yang mencakup sekuritas pemerintahan pusat, treasury bill, peminjaman pembangunan negara. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan lagi kepada Nova selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Salsa telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rido, kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang uang. Uang secara luas didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, untuk membayar utang atau untuk membeli barang dan jasa. Dengan kata lain, uang adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran barang dan jasa dalam suatu wilayah tertentu. Di sini ada kriteria uang. A. Ada jaminan, diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. B. Disukai umum, harus diterima secara umum penggunaannya. Dan C. Hasil yang stabil, memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Dan D. Mudah disimpan, harus memiliki fleksibilitas seperti mudah dilipat. Dan E. Mudah dibawa, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Dan F. Tidak mudah rusak, tidak mudah robek atau luntur. Dan G. Mudah dibagi dalam suatu satuan nominal tertentu dari mulai nominal kecil hingga besar. Dan H. Supply harus realistis, uang yang beredar di masyarakat haruslah Di sini ada manfaat uang. Yang pertama, mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan nilai harga dari barang dan jasa. Dan yang ketiga, memperlancar proses perdagangan secara luas. Dan yang keempat, digunakan sebagai tempat menimbun kekayaan. Dan di sini juga ada fungsi uang. Yang pertama, alat tukar menukar, satuan hitung, dan penimbun kekayaan. Dan yang terakhir, standar pencicilan utang. Mungkin itu saja pemaparan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Rido yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Siti, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Di sini ada jenis-jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan. Jika dilihat dari bahan untuk membuat uang, maka jenis uang terdiri dari dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Yang kedua berdasarkan nilai. Jenis uang ini dilihat dari nilai yang terkandung pada uang tersebut, apakah nilai implisitnya atau nilai nominalnya yang tertera dalam uang tersebut. Uang jenis ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Yang ketiga berdasarkan lembaga. Berdasarkan lembaga maksudnya adalah badan atau lembaga yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Jenis uang yang diterbitkan berdasarkan lembaga terdiri dari uang kartal dan uang giral. Yang keempat berdasarkan kawasan. Uang jenis ini dilihat dari daerah atau wilayah berlakunya suatu uang, artinya bisa saja suatu jenis mata uang hanya berlaku dalam satu wilayah tertentu dan tidak berlaku di daerah lainnya atau berlaku di seluruh wilayah. Jenis uang berdasarkan kawasan adalah uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Kemudian ada institusi keuangan. Menurut SK Menke Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Definisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, dan kedua-duanya. Kembali kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Siti yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rida. Kepadanya saya Terima kasih moderator. Di sini ada lembaga keuangan bank. Berasal dari bahasa Italia yaitu banco yang artinya meja untuk penitipan atau penukaran uang di pasar. Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul data dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan ekonomi. Jenis-jenis lembaga keuangan bank. Yang pertama ada bank sentral, merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan kurs mata uang atau nilai mata uang yang berlaku di suatu negara. Yang kedua, bank umum adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, baik kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah lembaga yang memberikan pinjaman dana untuk keperluan modal usaha masyarakat. Kemudian BPR ini hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan. Fungsi bank menurut Triandaru dan Budi Santoso 2006. Yang pertama, agent of trust, yaitu lembaga yang landasan utamanya adalah kepercayaan. Yang kedua, agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana masyarakat guna pembangunan ekonomi. Yang ketiga, agent of service, yaitu lembaga yang memobilisasi jasa untuk pembangunan ekonomi berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. terima kasih kepada Saudari Rida yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudara Rio. Kepadanya saya persilakan. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan giro maupun deposit. Beberapa lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, asuransi. Pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai mekanisme proteksi atau perlindungan dari resiko kerugian keuangan. Yang kedua, dana pensiun. Merupakan suatu lembaga mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Yang ketiga, leasing. Dapat diartikan suatu penyediaan barang-barang modal dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, gadai. Sangat erat hubungannya dengan lembaga jaminan yang memberikan pinjaman sekaligus menerima barang jaminan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah menyampaikan materinya. Dari berbagai penyampaian materi yang telah disampaikan oleh para presenter, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang atau korporasi untuk lebih mudah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Pasar keuangan adalah pasar uang, pasar modal, pasar hutang, dan pasar derivatif. Uang adalah alat yang dapat digunakan untuk melakukan pertukaran barang dan jasa dalam suatu wilayah tertentu. Institusi keuangan adalah semua badan kegiatan dan bidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Dan yang terakhir itu lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, bank pengkreditan rakyat, lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan non-bank
adalah asuransi, dana pensiun, leasing, dan juga gadai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan ataupun tambahan? Silahkan untuk diajukan. Dipersilahkan kepada Ilyas terlebih dahulu, nanti setelah itu baru Nita. Untuk disampaikan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Ilyas Nur Yasin. Izin bertanya, bagaimana sih perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia selama beberapa tahun terakhir? Terima kasih. Terima kasih Ilyas. Selanjutnya Nita boleh disampaikan. Perkenalkan, nama saya Nita. Izin bertanya, apakah berinvestasi di pasar uang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan di pasar modal? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kami minta waktu untuk berdiskusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilyas. Pertanyaan itu, bagaimana perkembangan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir? Ya, betul, silakan. Berdasarkan dari data siaran pers, tanggal 30 Desember tahun 2022, pasar modal di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, pasar modal di Indonesia tercatat stabil dan menunjukkan kinerja yang positif. Meskipun dalam kondisi tersebut, yaitu dalam kondisi pandemi sedang berlangsung, jumlah investor pada akhir tahun 2020 sudah mencapai 3.880.753, menandakan minat masyarakat terhadap bisnis di pasar modal meningkat. Selain itu, pasar modal di Indonesia juga bertumbuh secara positif sepanjang tahun 2023. Yang tercermin dari pertumbuhan indeks harga saham gabungan itu. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, dampak pandemi, dinamika pasar global, dan aliran modal internasional. Selain itu juga ada faktor-faktor pendukung ekonomi makro seperti nilai tukar, suku bunga, dan inflasi juga turut mempengaruhi perkembangan pasar modal di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir itu, pasar modal di Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1 triliun lebih yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Itu saja jawabannya. Cukup, Ilyas? Ya, cukup, sangat memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan Nita akan dijawab oleh Salsa kepadanya. Pertanyaan dari Nita adalah, apakah berinvestasi di pasar uang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan di pasar modal? Jawabannya, secara umum pasar uang cenderung memiliki resiko yang lebih rendah daripada pasar modal. Investasi di pasar uang seringkali melibatkan instrumen keuangan yang memiliki jangka waktu pendek dan lebih likuid, seperti deposito berjangka, obligasi jangka pendek, dan surat berharga lainnya dengan risiko yang relatif lebih rendah. Sementara itu, pasar modal melibatkan investasi dalam saham dan instrumen keuangan yang lain yang bisa lebih volatil karena fluktuasi harga saham yang bisa lebih besar dalam jangka waktu yang lebih panjang. Meskipun pasar modal memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, resikonya juga cenderung lebih tinggi dibandingkan pasar uang. Bagaimana, Nita? Nita? Iya, terima kasih jawabannya, Salsa.
Sama-sama Sonita. Iya. Dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.